Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering sekali ada yang banyak tanya kepada saya terkait berapa maksimum kita boleh ambil keuntungan dalam jual beli. Kan dulu sempat heboh, ada salah seorang yang mengatakan haram untuk mengambil jual beli 100%. Apakah benar demikian? Mari coba kita akan melihat baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang pertama, kalau bicara jual beli, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan ketentuan berapa laba yang harus kita ambil. Dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan hartamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara berdagang di antara kalian. Yang menarik adalah kalau kita lihat tafsir At-Tabari, beliau ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan liyar biha fid dirham alfan inistata'a. Ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan kepada kita jual beli supaya kita bisa dapat untung dalam satu dirham, bisa dapat untung 1000 kalau kita mampu. Artinya kata Imam At-Tabari, halalnya jual beli, halalnya tijarah itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita untuk bisa mengembangkan harta, untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal, dan Allah tidak menentukan berapa maksimumnya. Bahkan kata At-Tabari, liyar biha fid dirham alfan. Kita bisa dapat untung dalam satu dirham, bisa bahkan sampai 1000 inistata'a kalau kita mampu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ada beberapa hadis yang menarik yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh Rasulullah SAW, Urwah Al-Bariki ini oleh Rasulullah SAW dikasih uang 1 dinar. Uang 1 dinar ini seharusnya bisa untuk beli 1 kambing. Tapi dengan kecerdasan Urwah Al-Bariki ini bisa membeli dengan 1 dinar ini, bisa membeli 2 kambing. Dengan 2 kambing ini kemudian beliau menjual 1 kambing dengan harga 1 dinar dan bawa kepada Rasulullah 1 dinar. Artinya Urwah Al-Bariki mampu menjual kambing yang harganya setengah dinar dijual menjadi 1 dinar. Berarti labanya 100%. Ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Urwah Al-Bariki. Ada yang menarik lagi, yaitu hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ketika ayahnya Zubair bin Awam itu wafat, beliau bercerita bahwasanya ayahnya ini punya 1 tanah. Wa kana Zubair ishtara al-ghaba bi sab'ina wa mi'ah alfah. Zubair bin Awam ini pernah membeli 1 tanah senilai 170.000. Faba'aha Abdullah bi alfi alfin wa sittimi'a alfin. Tanah yang oleh Zubair dibeli dengan harga 170.000 ini oleh anaknya ketika meninggal dijual dengan harga 1.600.000. Bayangkan, dari yang asalnya harganya 170.000 dijual menjadi 1.600.000. Artinya laba yang diperoleh adalah dari 170.000 menjadi 1.600.000, hampir 900%. Artinya kalau kita bicara tentang laba, Islam itu hanya bicara tentang proses mengambil laba yang diatur oleh Islam. Perkara berapa laba yang kita ambil, berapa keuntungan yang kita ambil, itu murni kebijakan kita. Islam tidak mengatur seberapa banyak laba yang kita ambil. Yang diatur oleh Islam adalah bagaimana cara kita mengambil laba dengan cara yang baik, dengan akad yang baik. Makanya ulama mengatakan al-aslu fil istirbah al-hurriyah. Hukum asal dalam mengambil laba adalah kita diberikan kebebasan oleh Islam. Berapapun yang kita ambil, asalkan tidak dengan cara menipu, tidak dengan cara menyembunyikan aib, menyembunyikan keburukan dari barang yang kita perdagangkan, tidak dengan sumpah palsu dan tidak dengan akad-akad yang diharamkan. Selagi kita menggunakan akad-akad yang diperbolehkan, maka Islam memperbolehkan kita mengambil untung berapapun persen yang kita ambil untung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.